Tunggu sebentar. Meskipun dia akan segera mati, mengapa kita tidak sebelum dia mati? Membiarkan kita berdua bersenang-senang dulu. Mengapa langit memperlakukanku seperti ini? Aku menolak menerima ini. Ayo, Angkat aku. Ke atas. apa yang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah? Siapa peduli apakah tutur atau tidak? Itu tidak menghentikan kita untuk bersenang-senang. Aku mengambilnya. Lalu, Ayunkan pedang. ayunkan pedangnya. Bisakah ini benar-benar berhasil? Jika aku menyuruhmu mengayun maka ayunkan. Apakah dia berbicara dengan pedang itu? Berhentilah melawan. Mari bermain dengan kami berdua. Ayo. Pedang macam apa ini? Aku benar-benar membunuh dengan satu serangan. 2 master pedang tingkat pertama. Apakah aku sekuat itu? Tentu saja tidak. Anda berusia 18 tahun. Namun Anda cuma praktisi pedang tingkat ke-6. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Bagaimana kau bisa menjadi pedang? Ini pertama kalinya aku tahu, sebuah pedang bisa berbicara. Tempat apa ini? Di mana aku? Siapa kau? Aku adalah pedang yang Anda ambil. Anda dalam kekosongan ciptaan kesadaran ilahiku. Jadi kau yang menyelamatkanku. Zhou Xiaobai berterima kasih kepada senior di sini. Bangkitlah. Mengapa kau berada di dalam pedang? Beberapa hal. Anda tidak perlu tahu. Aku bertanya padamu. Apa nama era saat ini? Dan apa urusan utama dunia? Dermawan saya sekarang. Jadi begitulah. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu praktik pedang. Anda harus membantuku melakukan satu hal. Apa itu? Membunuh orang. Membunuh orang. Ya. Aku membutuhkan energi vital untuk mempertahankan rohku. Jika tidak pedang di tangan Anda, hanya akan menjadi pedang. Anda bilang Anda memiliki kebencian yang mendalam. Tetapi dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika Anda tidak memiliki bantuanku, Anda pada dasarnya tidak dapat mencapainya. Oleh karena itu, apakah Anda bersedia setuju? Aku bersedia. Muridmu memberi hormat kepada guru di sini. Kapan aku setuju untuk menerimamu sebagai muridku? Tampaknya kultivasi yang saat ini telah kupulihkan. Masih terbatas. Tidak dapat mendukung penampungan orang lain untuk tinggal di dalam terlalu lama. Mengakui seorang guru. Mengambil guru lagi. Guru. Mengapa aku dikeluarkan? Anda dilarang memanggilku guru mulai sekarang. Mengapa kau menyelamatkan hidupku dan mengajariku latihan pedang? Kau adalah guruku. Bagaimanapun Anda dilarang memanggilku seperti itu.
Nona Kingbo. Itu. Apakah itu kakak perempuan yang dibawa kembali oleh keluarga Xiaomu dari luar? Itu dia. Namun barusan. Dia sudah kami usir dari keluarga Xiao. Lu bukan murid laki-laki dari kelompok yang sama dengan Xiao Xiaobai. Dia terlihat cukup baik, dengan bibir merah dan gigi putih, murni dan cantik. Selain itu, Xiao Hong murid laki-laki dari angkatan yang sama dengan Xiao Xiaobai. dia juga seorang praktisi pedang tingkat ke-6. Meskipun kultivasinya tidak dianggap tinggi, itu masih dapat diterima. Mengapa mengusirnya? Ada apa? Apakah kau tertarik padanya? Aku agak tertarik. Namun, bukankah aku sudah memilikimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah punya seseorang yang kukagumi. Nona Kingbo, maukah kau membantu memperkenalkan kami? Kakak senior Zhou, kau harus membuka matamu lebar-lebar. Dia terlihat polos di luar. Tetapi di balik layar, dia cukup bebas. Dia sering bermain-main dengan kultivator pria lain di luar. Terkadang, satu malam, dua pria tidak cukup baginya. Ayahku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak bisa mentolerirnya. Itulah sebabnya dia mengusirnya dari keluarga Xiao. Jadi orang macam itu dia. Kalau begitu, sayang sekali. Guijian murid tetua Xiao Ningxuan. Jadi itu cucu murid baikku Guijian. Xiao Ningxuan, The film was translated and narrated aku semakin by dekat enemy. dan semakin dekat denganmu. Seleksi Sekte Pedang Langit resmi dimulai. Kalian semua yang telah lulus tes struktur tulan, murid-murid keluarga, silakan bergerak dan berkumpul di depan formasi. Di atas pilar penjangkau langit ini, terdapat niat pedang yang ditinggalkan oleh guru saya Penglai Pedang Abadi. Di bawah niat pedang, pria dan wanita terakhir yang bertahan akan menjadi murid Sekte Pedang Langit saya di masa depan memasuki Pulau Abadi Penglai saya. Mungkin bukan hal yang mustahil. Pulau Abadi Penglai. Impian kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Zhou, kau dan aku sama-sama praktisi pedang tingkat ke-9. Kesempatan ini, aku tidak akan menyerahkannya. Aku juga. Dan aku. Kakak perempuanku, aku menyarankanmu untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Dengan kultivasi praktisi pedang peringkat ke-6mu. Jangan sampai gagal mendapatkan tempat. Dan malah melukai dirimu sendiri. Kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Niat baikku dianggap sebagai niat buruk. Terakhir kali kau berhasil lolos karena keberuntungan. Kali ini, mungkin tidak akan seperti itu. Ujian. Dimulai. Guru, tekanan ini terlalu kuat. Aku takut. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa membantumu. Kecuali Apa? Kecuali jika kau pergi dan membunuh beberapa orang. Untuk membantuku menyerap energi vital. Maka aku bisa memobilisasi kultivasiku. Untuk membantumu menahan ujian. Membunuh orang. Tapi aku... Jika kau tidak mengonsumsi orang lain akan mengonsumsi dirimu. Sudah kuduga. Bajingan ini telah menjadi batu sandunganku. Di antara kultivator wanita yang hadir, hanya dia yang menjadi ancaman terbesar bagiku. Aku harus mengeluarkannya dari sini. Kakak Zhou, terlalu banyak orang yang hadir. Mari kita kosongkan tempat ini terlebih dahulu. Dan kemudian melanjutkan ke konfrontasi terakhir. Itu memang yang saya maksudkan. Sepertinya, aku tidak perlu bertindak sendiri. Guru, apa yang harus kulakukan? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepatlah menghilang. Jangan mengambil tempat kami. Mengapa membuang begitu banyak kata untuknya? Bunuh dia. Mengapa dunia ini selalu dipenuhi dengan kebencian? Mengapa aku harus terpaksa membunuh? Ini? Bagaimana ini mungkin?
Memiliki kesadaran seperti itu, kau tidak sepenuhnya tak tertolong. Gunakan kultivasimu untuk melindungi saluran vitalmu. Sisanya, serahkan padaku. Ya, Guru. Sialan. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Seleksi sekte pedang langit telah selesai. Selamat kepada kalian berdua. Karena telah lulus ujian. Mengapa? Tingkat kultivasi Xiao Xiaobei jelas mirip denganku. Mengapa dia lulus ujian? Mungkinkah? Karena pedang itu. Melihat token ini sama seperti melihat orangnya sendiri. Besok kalian berdua memegang token ini. Lapor ke sekte pedang langit. Aura yang akrab barusan. Terlalu mirip dengan orang itu. Saya harus melaporkan ini kepada guru. Ada apa? Enggan pergi. Bagaimanapun aku tinggal di sini selama 6 tahun. Ini terhitung sebagai separuh rumah. Itu cuma sarang pemakan manusia tanpa sisa. Guru, apakah menurutmu mereka benar-benar akan diam-diam bergerak melawanku? Mereka pasti akan melakukannya. Jika memang begitu, maka takkan kusisakan ikatan keluarga sedikit pun. Aku tidak akan peduli lagi. The film was translated and narrated by M Media. Ingat, dengan bantuanku, kau akan perlahan-lahan menjadi terkenal. Di masa depan, semakin banyak orang akan mendambakanmu. Dan kau perlu membunuh orang. Bunuh lebih banyak orang yang kultivasinya lebih tinggi darimu. Dengan cara ini, aku bisa menyerap energi vital dan darah yang cukup untuk memadatkan tubuh fisik. Ketika tubuh sejatiku turun, kau akan tak terkalahkan di dunia. Guru, apakah itu berarti guru bisa melindungiku? Apa yang kau pikirkan? Tidak. Xiaobei sepenuhnya mendengarkan guru. Seseorang datang. Pergi dan sambut mereka. Ya. Xiao Qingbo. Apa maksud dari semua ini? Serahkan token murid sekte pedang langit itu. Lalu, pedang yang ada di tanganmu itu, berikan padaku. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Kau berani menyerang di keluarga Xiao? Tidakkah kau takut kepala keluarga akan mengetahuinya? Apa kau pikir jika aku tidak mendapat persetujuan diam-diam darinya, aku akan berani melakukan ini? Awalnya, aku menyimpan secercah harapan untuk ikatan darah ini. Aku pikir jika kau meminta maaf dengan tulus, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi aku tidak pernah menyangka, apa yang aku terima sebagai balasannya adalah kekecewaan yang berulang. Kau seseorang dari luar. Masih ingin aku menundukkan kepala. Teruslah bermimpi. Karena memang begitu. Hari ini, aku akan memutuskan ikatan darah ini. Memotongnya menjadi 2. Guru, tolong aku. Kau, Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia cuma praktisi pedang tingkat ke-6? Mengapa dia memiliki momentum yang begitu kuat? Pekerjaan ini agak sulit untuk diambil, meskipun kita berdua adalah master pedang peringkat 5. Untuk menjatuhkannya tanpa menderita kerusakan apapun.
Aku khawatir itu akan sulit. Kalian tidak diizinkan mundur. Aku akan menaikkan kristal roh dari 20.000 menjadi 40.000 untuk kalian. Apakah kamu yakin? 40.000 kristal ron. Aku akan membayar 20.000 kristal roh di muka. Setelah pekerjaan selesai, aku akan memberikan sisa 20.000 itu kepada kalian. Sungguh tawaran yang murah hati. Untuk membunuhku, kau bayar mahal 40.000 kristal roh. Aku tahu kau baru dapat keberuntungan besar. Untuk membunuhmu, tentu saja aku tidak boleh menyia-nyiakan biaya. Perhatikan pedang yang ada di tangannya. Selain itu, kekuatannya sendiri tidak dapat menahan satu pukulan pun. Serang. Zhao Xiaobei. Tidak. Kakak perempuan. Tolong jangan bunuh aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Aku benar-benar salah. Jangan-jangan bunuh aku. Jika aku yang dibunuh, apakah kau masih akan meminta maaf padaku? Anak perempuan durhaka. Apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan pedang itu. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Dia sudah mencoba membunuhku lebih dari sekali. Pertama kali aku mempertimbangkan ikatan darah kita dan mengampuni nyawanya. Tapi untuk kedua kalinya, jika aku tidak memberinya pelajaran, kalian kira Zhao Xiaobei mudah digertak? Ayah, ibu, selamatkan aku. Hentikan. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara yang benar. Barusan kalian semua tidak memiliki sikap seperti ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ayah, ibu, selamatkan aku. Putriku. Tanganku. Kamu benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Ini benar-benar keterlaluan. Hari ini aku harus membersihkan keluarga. Guru, ayahku yang bajingan ini adalah master pedang tingkat ke-9. Apakah kau punya kepercayaan diri? Hanya seorang master pedang peringkat ke-9. Silakan dan lakukan gerakanmu. Tuanku. Bagaimana itu mungkin? Mengapa itu tidak mungkin? Kebenarannya ada tepat di depan mata kalian. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Kalau tahu lebih awal kau sekuat itu, aku tidak akan. Di matamu, aku hanyalah alat yang bisa dieksploitasi. Melihat bakat bawaanku bagus, kau membawaku kembali ke keluarga Xiao. Dan karena aku memiliki peluang rendah untuk memasuki sekte pedang langit, kau membuangku seperti sepatu usang. Setelah itu, melihat bahwa aku lulus ujian, kau ingin menarikku kembali ke dalam lingkaran. Sikapmu yang berubah-ubah ini sungguh membuat mual. Hari ini, keluarga Xiao dan aku seperti meja ini. Terputus sepenuhnya. Binatang buas macam apa yang kubawa kembali? Ini semua salahku. Aku gagal melihatnya dengan jelas sebelumnya. Tuanku, cepat cari tabib suci Jiing. Cepat selamatkan tangan Kingbo. Kingbo, jangan khawatir. Bahkan jika ayah menghabiskan sumber daya keluarga, aku harus menyembuhkan tanganmu. Setelah aku pulih, aku pasti akan membalas hilangnya tanganku. Ayo pergi. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Xiao Xiaobai
Kelak jadi murid Sekte Pedang Langit. Rasanya seperti mimpi. Sekte Pedang Langit. Sekadar cabang milik 7 pedang. Dari Pulau Penglai. Karena kau telah menjadikanku sebagai gurumu, kau tentu harus memiliki tujuan yang lebih tinggi. Ya guru. Nona Xiaobai. Sungguh suatu kebetulan. Tuan Muda Shu, Nona Xiaobai, kau dan aku kini sama di Sekte Pedang Langit. Di masa depan, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku, jangan ragu untuk memerintahku. terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi aku mungkin tidak akan membutuhkan bantuan Tuan Muda Shu. Apakah kamu yakin? Aku tahu bahwa kamu saat ini telah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao, meskipun kamu sekarang seorang murid Sekte Pedang Langit, tanpa latar belakang, akan sulit untuk bertahan di Sekte Pedang Langit. Atau apakah kamu mengatakan, kamu ingin mencari seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi, dan latar belakang yang lebih baik? Tuan Muda Shu, tolong bicara dengan hormat. Rasa hormat. Betapa sulitnya mempertahankan integritas seseorang, terutama bagi seorang kultivator wanita sendirian sepertimu. Dan leluhur keluarga Shouku adalah salah satu dari 3 pedang yang tersisa dari 7 pedang. Yue Jian, untukmu yang sekarang mengandalkanku, itu disebut mendaki tinggi. Guru, bisakah aku membunuhnya? Kau tidak bisa. Apa yang harus aku lakukan untuk membunuhnya? Dia memiliki artefak magis pelindung. Kau setidaknya harus mencapai alam master The film pedang. was translated Hanya dengan begitu, and aku bisa narrated membantumu by M. membunuhnya. Media. Pergi dan kumpulkan beberapa pil pengumpul ki. Aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Baiklah. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Bukankah mereka bilang dia adalah wanita tidak bermoral? Mengapa dia tiba-tiba berpura-pura murni dan polos sekarang? Tabib Dewa Jian, bagaimana hasilnya? Mengapa Anda menggelengkan kepala? Saya khawatir itu tidak bisa disambungkan kembali. Apa? Tanganku tidak bisa disambung kembali. Pedang yang melukaimu membawa aura jahat yang menakutkan. Oleh karena itu, saya khawatir itu tidak bisa disambungkan kembali. Tabib Dewa Jing, Bangun, bangun, bangun. Tabib Dewa Jing, aku tidak bisa hidup tanpa tangan utamaku. Tanpa tangan utamaku, hidupku hancur. Tolong pikirkan solusi. Tabib Dewa, Ada cara. Tapi saya hanya tidak tahu apakah Anda bisa menerimanya. aku bisa menerimanya. Ini adalah tangan iblis yang ditinggalkan oleh klan Wuhuo. Saya mengamati aura tangan iblis ini. Dan itu sangat mirip dengan lukanya. Saya pikir itu seharusnya kompatibel. Saya tidak menyangka akan sesukses ini. Tabib Dewa Jiang, terima kasih atas kerja keras Anda. Mari minum teh dulu. Orang tua. Aku merasa tangan ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Selain itu, tingkat kultivasiku juga meningkat drastis. Namun, Anda harus berhati-hati saat menggunakan tangan iblis ini. Jika terjadi serangan balik, itu harus segera dipotong. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dipotong. Itu tidak mungkin. Zhao Xiaobei. Aku harus membunuhmu. Berhenti. Mondar-mandir dengan gugup. Tingkah laku macam apa ini? Salam Tuan Gui Jian. Jadi itu kamu. Saya ada urusan penting dan perlu bepergian keluar. Ada seseorang di dalam sini yang perlu dijaga. Bantu saya mengawasinya. Ya. Guru. Dia bukan aku.
Hanya saja tubuh fisiknya terlihat mirip. Astaga, ini terlalu mirip. Dia tidak akan selamat. Tepat sekali. Aku juga bisa memiliki perasukan tubuh fisik sementara. The film was translated and narrated by M Media. Kau, Aku adalah tuanmu. kau berhasil. Ini hanyalah cangkang fisik yang tidak berguna. Bahkan tidak memiliki dantian. Bahkan bukan seorang seniman bela diri. Kalau begitu pedang ini. Pedang ini adalah cangkang fisikku. Kau telah membentuk fakta darah denganku. Kau ambil ini. Lanjutkan membunuh orang. Ya, Murid baikku. Kau akhirnya di sini. saya di sini, guru. Salam untuk Tuan Guijian. Ini adalah guru saya. Salam untuk penglai pedang abadi. Itu memang membawa aura guru. Tapi sangat samar. Pedang ini. Dari mana kau mendapatkannya? Melapor kepada Yang Mulia Abadi. Saya mencari dan mendapatkannya dari makam pedang. Di Gunung Kunlun. Pedang ini. Itu benar-benar memiliki auranya. Biarkan aku menyelidiki. Dia memang pernah tinggal di dalam pedang ini. Tapi setelah 1000 tahun, dia telah musnah raga dan jiwa. Hanya cangkang kosong ini yang tersisa. Itu bagus. Guru-guru, pada akhirnya kau tetap tidak bisa kembali. Aku tiba-tiba merasa bahwa kau sedikit menyedihkan. Guru, mungkinkah guru saya? Dia pernah menjadi guru dari penglai pedang abadi. Simpan pedang ini. Terima kasih penglai pedang abadi. Sampai kapan kau berencana untuk terus berbaring? Kau tahu, Kamu masih hidup. Aku jelas merasakan bahwa kau sudah pulih. Namun kau berpura-pura sakit. Apa kau tidak berencana untuk melayani Yang Mulia ini lagi? jadi dia memperlakukanku sebagai pelayannya. Kukira dia mengenaliku. Bukankah itu karena aku takut kau akan marah padaku? Ekspresi guru ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berdua keluar dulu. Ikuti saya. Aku tidak marah. Aku khawatir. Kau mengkhawatirkanku. Kenapa aku tidak bisa tahu? Aku hanyalah pelayanmu. Seseorang yang bisa kau bunuh kapanpun kau mau. Yang Mulia Abadi. Kau. Kenapa kau menangis? Aku senang. Raja Iblis dari masa lalu itu membunuh ketujuh anggota keluargaku. Dia membunuh ayahku. Hari ini aku akhirnya menyaksikan kemusnahannya raga dan jiwa. Kan aslimu. Hanyalah sekelompok pencuri yang membunuh demi harta dan mengabaikan kehidupan. Mereka pantas mati sejak lama. Aku mengampuni hidupmu karena kau masih muda. Aku tidak menyangka bahwa itu akan menanam begitu dalam benih kebencian dalam dirimu. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membasmi akar masalahnya saat itu. Ada apa?
Apa kau tidak ikut senang untukku? Senang. Jika kau senang, maka aku senang. Matamu mengkhianatimu. Aku tidak melihat kau senang. Lupakan saja. Melihat bahwa aku tidak sengaja melukaimu. Hari ini aku membebaskanmu. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Aku bisa mengabulkan satu syarat untukmu. Anggap saja itu kompensasi karena melukaimu. Aku ingin kebebasan. Kebebasan. Apa maksudmu? Ya, aku ingin kebebasan. Aku tidak ingin menjadi pelayanmu lagi. Aku ingin menjadi seniman bela diri, seorang praktisi pedang. Aku ingin berkultivasi. Kau ingin berkultivasi. Aku tidak salah dengarkan. Kau terlahir dengan garis keturunan tingkat rendah, dan kau bahkan tidak memiliki dantian. Bisa dibilang kau tidak punya bakat bawaan untuk berkultivasi. Bahkan jika kau memiliki kedua hal ini, kau juga melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Melakukan ini tidak ada artinya. Kalau begitu, Yang Mulia Abadi, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Kau baru saja bilang, kau akan mengabulkan satu syarat dariku. Betapa beraninya. Kau berani mempertanyakan aku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Aku tidak takut. Bagaimanapun di tanganmu, aku sudah mati sekali. Bunuh saja aku, kalau begitu. Menarik. Kalau begitu. Kalau begitu, kau setuju? Jika kau bersikap seperti ini sebelumnya, mengapa aku akan menganggapmu membosankan? Sepertinya melukaimu kali ini telah menyebabkan temperamenmu mengalami beberapa perubahan. Aku bisa memberimu kebebasan. 7 hari dari sekarang adalah ujian murid. Selama kau bisa lulus, aku akan menerimamu sebagai murid pribadiku. Bagaimana menurutmu? Itu kesepakatan. Jangan setuju terlalu cepat. Jika kau gagal lulus, aku akan memotong tangan dan kakimu, menyegalnya dalam toples, hanya menyisakan kepalamu yang terlihat. Kau ingin mengubahku menjadi babi manusia. Kau tampaknya tahu cukup banyak. Benar, jika kau tidak bisa berhasil, aku akan mengubahmu menjadi babi manusia. Selain itu, aku tidak akan dengan mudah membiarkanmu mati. Bagaimanapun wajahmu ini, aku akan benci kehilangannya. Aku setuju. Apa kau benar-benar tidak takut? Jika aku takut, aku tidak akan bisa mengubah takdirku sendiri. Anak ayam kecil, makanlah dengan cepat. Anak ayam kecil, mengapa kau tidak makan? Apakah kau sakit? Murid. Bunuh dia. Buru, aku takut. Jika kau takut, kau tidak bisa mengubah takdirmu sendiri. Kau, Kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? mengapa aku melihat bayangan Tuan di dalam dirinya? Apakah karena aku mengetahui bahwa hari ini jiwanya tercerai-berai? Apakah aku bernostalgia setelah melihat ini? Kalau begitu sudah beres. Yang Mulia Abadi tunggu. Ada apa lagi? Karena kau setuju membiarkanku berkultivasi. Bukankah seharusnya kau memberiku beberapa sumber daya? Misalnya, pil pengumpul ki atau yang serupa. Kau benar-benar berani secara proaktif The film was meminta sesuatu translated padaku. and narrated by M. Jika kau tidak Media. mau memberikannya, lupakan saja. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Mengingat kau telah melayaniku selama bertahun-tahun. Ini 3 pil pengumpul Ki Agung. Orang biasa mungkin tidak bisa mendapatkannya seumur hidup mereka. Memakainya pada orang sepertimu yang tak punya dantian dan memiliki garis keturunan tingkat rendah adalah pemborosan. Tapi mengingat ini adalah pertama kalinya kau meminta sesuatu padaku, aku tetap akan memberikannya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Seperti yang diharapkan dari murid baikku. Sepertinya berurusan denganmu agak sulit. Murid, aku sekarang akan mewariskan metode mental kepadamu. Perhatikan baik-baik dan ingatlah dengan benar. Kemakmuran direbut, kemunduran dibalas. Waktu mengumpulkan segala sesuatu, dan waktu menyebarkannya.
kumpulkan saat The menggabungkan, film was translated melepaskan Blank Bufana, and narrated by M. mencapai Media. transformasi roh, simpan roh di Istana Niwan, Ki bangkit dari Dantian. Di mana roh mencapai, Ki mengikuti. Pada ekstrem kekosongan dan keheningan, pada puncak tanpa pamrih. Saya benar-benar naik dari peringkat ke-6, melompati 4 peringkat, dan mencapai alam master pedang. Guru, terima kasih. Sungguh tidak sopan. Guru pelit. Aku bertanya padamu, metode mental yang baru saja kuajarkan padamu, apakah kau benar-benar menguasainya? Saya tidak akan mengecewakan harapan guru. Sekarang, bahkan jika saya berhenti berkultivasi, setiap 30 napas, saya bisa menyelesaikan siklus surgawi kecil. Jika saya terus seperti ini, dalam waktu kurang dari setengah tahun, saya akan dapat mencapai peringkat ke-5. Atau bahkan master pedang peringkat ke-6. Bakat murid saya cukup bagus, bukan? Siklus langit kecil dalam 30 napas. Terlalu lambat. Ini lambat. Pendekar biasa yang masuk alam master pedang, bahkan jika mereka bermeditasi sepanjang hari, tidak dapat menyelesaikan satupun siklus surgawi kecil. Kecepatan saya sangat menakutkan. Sudah kubilang temperamenmu tidak stabil. Sedikit peningkatan, dan kau langsung menunjukkan kegembiraanmu. Tahukah kau, berapa napas yang dibutuhkan Xiao Ningshuang saat itu? Berapa napas untuk satu siklus langit kecil? Murid Anda tidak tahu. 10 napas. Dan dia bisa menyelesaikan siklus langit kecil. Apa? Tapi bagaimanapun juga dia adalah pengelai pedang abadi. Salah satu dari 3 individu terkuat teratas di benua pedang surgawi. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Bakatnya belum tentu lebih tinggi darimu. Sepertinya saya telah mengecewakan guru. Cukup. Jangan berkecil hati. Setelah beberapa saat, setelah aku mengumpulkan semua ramuan, aku akan melakukan pembersihan sumsum dan transformasi urat padamu. Saat itu kecepatan kultivasimu akan meningkat secara signifikan. Guru, ada apa? Tubuh ini bukan milikku. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paling lama 10 hari. Pada saat itu, aku harus kembali ke dalam pedang. Xiao Ningshuang pasti akan menemukanku saat itu. 10 hari. Tapi saya... Seseorang datang. Bunuh dia. Tepat untuk menyerap ki dan darah. Murid Anda mengerti. Bunuh. Perjanjian kita. Sepertinya, aku tidak memanggil orang luar kan? Tidak menjawab. Apakah kau berencana membunuhku? Kau hanya praktisi pedang peringkat ke-6. Ditambah yang satu ini yang terluka. Sepotong sampah yang bahkan tidak memiliki dantian. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jika kita tidak mencoba, bagaimana Anda akan tahu? Aku tahu kau kuat, tapi yang kuat itu hanya pedang istimewa di tanganmu itu. Dilihat dari bahannya, itu terlihat seperti artefak dari zaman kuno. Kau punya kemampuan untuk membunuh pengurus itu. Aku tahu, kau tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Oleh karena itu, aku juga mencari bantuan. Xiao Qingbo, tanganmu, apa yang terjadi? Berkat dirimu, kakakku. Sekarang aku sebenarnya baik-baik saja. Tangan yang dia pasang kembali adalah sisa anggota tubuh dari klan Wu Wu. Xiao Bai, kau harus berhati-hati. Kultivasimu memang meningkat secara signifikan. Tapi gerakanmu masih agak mentah. Aku khawatir kau tidak bisa melawan 2 lawan sendirian lagi. Saya minta maaf, Guru. Saya masih terlalu lemah. Tidak apa-apa. Biarkan aku yang menangani ini. Aku tidak menyangka ini. Dalam waktu sesingkat ini, kultivasimu sudah mencapai alam master pedang.
Jika bukan karena tangan ini dan bantuan dari kakak seperguruan Zhao, aku benar-benar mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Adik seperguruan Kingbo, jangan lupakan perjanjian kita. Pedang di tangannya. Milikku. Orangnya. Terserah padamu untuk mengurusnya. Tentu saja. Saya Zhao Kingbo menepati janji saya. Zhao Xiaobei. Urusan di antara kita seharusnya juga diselesaikan dengan benar. Guru, belum siap. Datang. Ingat gerakanku. Auranya telah berubah. Dia ternyata sekuat ini. Bagaimana mungkin? Pedang di tangannya itu sangatlah penting. Cepat pikirkan solusi. Kalau tidak dia pasti akan membunuh kita. Kau ingin membunuhku? Itu tidak akan semudah itu. Harta sihir pelindung di tubuhku ini, dinamakan zirah kura-kura hitam, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis agung kuno. Bahkan 7 pedang penglai mungkin tidak akan bisa menembusnya. Zhao Xiaobai, kau tamat. Aku akan membongkar segalanya tentangmu. Mengguncangnya hingga keluar semua. Guru, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa menembus pertahanannya. Itu milikku. Garis darahmu sudah terhubung dengan milikku. Gunakan darahmu. Dan kau bisa mengambil harta ini. Film was translated and narrated by M Media. Zirah kura-kura hitam mengakuimu sebagai tuan. Siapa sebenarnya kau? Orang mati. Tidak pantas untuk tahu. Abaikan dia. Ambil dulu zirah kura-kura hitam. Zirah kura-kura hitam. Zirah kura-kura hitamku. Bunuh. Kau mencuri zirah kura-kura hitamku. Bunuh dia. Jangan bunuh muridku. Haumel, bagaimana kabarmu? Haumel. Kau membunuh cucuku. Yue Jian murid Xiao Ningxuan. Aku akan membuatmu mati. Tahan satu serangan ki pedangku. Kau masih bisa berdiri. Zirah kura-kura hitam. Kau benar-benar mendapatkan zirah kura-kura hitam. Kau harus segera pergi. Kau bukan tandingannya. Aku akan menahannya untukmu. Saudara muda. Berhenti. Guijian, mengapa kau menghentikanku? Dia adalah murid sekte pedang langit saya. Kamu juga salah satu dari 7 pedang. Kita terpisah generasi dalam senioritas. Beraninya kamu mencampuri urusan para junior. Bajingan ini membunuh cucuku. Bagaimana aku bisa berdiam diri saja? Selain itu, di tubuhnya, aku mencium aroma orang itu. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, jika Xiao Ningxuan mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya juga. Yue Jian, kamu benar-benar melupakan asal-usulmu. Beraninya kamu menyebut nama guru kita secara langsung. Kita semua adalah pedang abadi. Mengapa dia harus menjadi yang lebih unggul? Sekarang kau adalah satu-satunya muridnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sayang sekali. Di hatinya hanya ada Film orang was itu. translated Diam. and Berhenti narrated bicara by omong M kosong. Media. Saya hanya menghormatinya sebagai guru saya. Hanya karena rasa hormat. Kau tinggal di sisinya selama 1000 tahun. Sekarang setelah aku mengungkap pikiranmu, apakah kau tidak senang sekarang? Aku sarankan kau cepat menyingkir. Aku harus membalas dendam dan menghapus rasa malu ini. Coba sentuh dia jika kamu berani. Dia adalah murid sekte pedang langit saya. Jika kamu berani menyakitinya, bagaimana saya bisa hanya berdiam diri? Kau, baiklah. Hari ini, aku akan melepaskannya kali ini. Semoga kau tak bertemu denganku sendirian. Kalau tidak, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Terima kasih Tuan Guijian. Tidak perlu. Kamu adalah murid sekte pedang langit saya. Saya seharusnya melindungimu sepenuhnya. Tapi mengenai dia, mengapa kamu bergaul dengan orang seperti ini? Ada apa denganku? Ada apa dengannya? Seorang lumpur. Tidak punya dantian garis keturunan rendahan. Pergi ke Pulau Abadi Penglai untuk menjadi murid rendahan.
dan bahkan menimbulkan murka yang mulia abadi. Benar-benar tidak berguna. Kalau begitu, bagaimana dia masuk sekte? Tentu saja karena wajahnya. Wajah? Xiaolin, lebih baik kamu menjauhi Xiaobai. Apakah kamu mengerti? Ya, Jika tidak ada yang lain, murid ini akan pamit terlebih dahulu. Tunggu, Tuan Guijian, apa instruksi Anda? Xiaobai. Pedang ini terlalu berbahaya untuk disimpan di sisimu. Bagaimana kalau begini? Kamu ambil pedang ini dan biarkan saya menyimpannya dengan aman. Dengan begini akan lebih nyaman bagimu nanti. Saya pikir saya telah bertemu orang baik. Jadi Anda punya motif tersembunyi. Tuan Guijian, Anda menginginkan pedang di tangan saya. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Tapi saya sudah membentuk perjanjian darah dengan pedang ini. Jika saya memaksanya memberikannya kepada Anda, saya akan menderita serangan balik. Jangan takut pada serangan balik. Saya akan mencari bahan surgawi dan harta duniawi untuk membantumu pulih. Asalkan kamu memberiku pedang ini, saya berniat mempromosikanmu menjadi murid utama generasi kelima. Bagaimana menurutmu? Ini. Tuan Guijian, pedang ini sangat penting bagi saya. Pedang ini menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan meninggalkannya. Tidak akan pernah. Anak muda, tidak bisakah kamu mengerti kata-kata sederhana? Tuan Guijian, apa maksudnya ini? Saya bisa saja merebut pedang ini, tetapi malah memberi kamu kesempatan. Saya bahkan menawarkan untuk mempromosikanmu menjadi murid utama generasi kelima. Namun kamu sama sekali tidak mau menyerah. Tuan Guijian, apakah Anda menyiratkan bahwa jika saya tidak memberikannya kepada Anda akan menggunakan kekerasan? Saya juga tidak menginginkan ini. Tetapi jika kamu tetap keras kepala tersesat. Guru, saya saat ini dilindungi oleh sirah kura-kura hitam. Bisakah saya mengalahkannya? dia adalah yang pertama dari 7 pedang. Kekuatannya hanya setingkat di bawah Xiao Ningxuan. Jadi kau sedang bermimpi. Taktik menunda. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Saya tidak punya banyak kesabaran. Tuan Guijian, saya juga ingin memberikan pedang ini kepada Anda. Tetapi dalam 7 hari, ujian murid akan dimulai. Jika aku memberimu pedang ini, aku pasti akan menderita akibatnya. Aku ingin memberikannya padamu setelah ujian. Apakah itu bisa diterima? Kamu ingin mengulur waktu. Tidak. Ujian sudah dekat. Jika aku memaksakan pedang itu padamu, aku akan menderita akibatnya. Aku hanya ingin memohon pada Tuan Guijian untuk memberiku kesempatan ini. Baiklah, aku bisa memberimu 7 hari. Namun, izinkan aku mengingatkanmu akan sesuatu. Jejak spiritualmu sudah dikunci olehku. Ke sudut manapun kau melarikan diri, aku bisa menyeretmu keluar. Murid ini akan mengingatnya. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau pandai menipu orang, tapi kau cuma membeli 7 hari. 7 hari. Dengan kecepatan kultivasiku saat ini, ditambah dengan perlindungan sirah kura-kura hitam, dan bantuanmu, apakah aku masih tidak bisa mengalahkannya? Apa yang kau pikirkan? Lupakan tentang 7 hari. Bahkan jika aku memberimu 700 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkannya. 1000 tahun yang lalu, dia ikut Xiao Ningxuan dalam kampanye. Dengan kekuatanmu yang minim. Jangan pernah memimpikannya. Kalau begitu, aku tidak bisa mengalahkannya. Tuan tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa menyerahkan guru. Sepertinya tubuh fisikku ini sudah menjadi objek incaran bagi cukup banyak orang. Jika kau ingin melindunginya, kau harus menjadi lebih kuat. Pembersihan sumsum dan transformasi tulang harus dimasukkan dalam agenda. Cucuku, jangan khawatir. Aku pasti akan menanggap wanita itu dan membalaskan dendammu. Siapa yang bisa melacakku sampai ke sini? Jika kau tidak memberiku alasan yang meyakinkan, kau mati. Zhao Pingbo memberi hormat kepada Tuan Yujian. Tuan Yujian, aku adalah teman Zhou. Temanku terbunuh, dan aku juga sangat berduka. Namun status Anda tak pantas bertindak sendiri. Jika Anda tidak menolak saya, Anda bisa menerima saya sebagai murid Anda, dan kemudian mengirim saya ke sekta Pedang Langit untuk membalas dendam Zhou. Kau benar-benar mencengkok dengan klan Buhul.
Sangat bagus. Tepat sekali. Aku masih punya beberapa sisa klan Wuhou di sini. Beserta organ dalam. Aku akan memberikannya padamu juga. Terima kasih, Tuan Yu Jian. Ini adalah racun dari ular api liang merah. Intensitas racun api ini dapat membakar logam dan giok. Itu dapat melebur kotoran di dalam tubuhmu. Ini adalah langkah penting. Kau harus menahannya. Guru, jangan khawatir. Datang saja. Guru, air ini sangat panas. Aku tidak tahan lagi. Bahkan jika kau tidak bisa bertahan, kau harus gigir. Ini adalah langkah terakhir. Bagaimana kau bisa mundur di masa depan? Bagaimana kau akan mencapai kebesaran? Aku tidak menyangka bahwa Xiao Ningxuang sang penglai pedang abadi saat itu juga menanggung penderitaan yang tidak manusiawi seperti itu. Aku sama sekali tidak boleh kalah darinya. Ya, Aku tidak menyangka dia beradaptasi begitu cepat. Dulu Xiao Ningxuang sebenarnya membutuhkan waktu penuh. 7 hari 7 The malam film was untuk menyelesaikannya. translated and Anak muda ini narrated bisa by diajar. M-Media. Ini adalah mata air dingin Azure Nether. Ia membeku saat bersentuhan dengan air. Dan membeku saat bersentuhan dengan udara. Rasa dingin yang menusuk tulang dapat memadatkan fondasimu. Jika kau benar-benar tidak bisa bertahan, kau bisa memberitahu gurumu. jadi guru masih peduli padaku. Xiao Bai, apakah kau baik-baik saja? Guru, aku baik-baik saja. Xiao Ningxuang baru mencapai tahap ini setelah sekian lama. Dia membutuhkan waktu 1 tahun. Namun dia hanya membutuhkan beberapa jam. Bakat yang menjanjikan. Dia benar-benar membuatku pun melihatnya dengan rasa hormat baru. Selanjutnya adalah langkah akhir pembersihan sumsum tulang. Ini adalah serbuk sari bunga datura dari domain hitam. Itu adalah racun langka di dunia. Jika kau tidak bisa menahannya, tidak akan ada obatnya. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Guru, silakan lanjutkan dengan berani. Aku benar-benar sangat gugup sampai berkeringat. Teruslah Xiao Bai. Mungkin kau benar-benar bisa melampaui Xiao Ningxuang. Atau bahkan aku. The film was translated and narrated by M-Media. Adegan ini. Siapa sebenarnya dirimu? Apa yang sedang kau lakukan? Pembersihan sumsum dan transformasi tulang. Bahan-bahannya sama dengan yang digunakan oleh guru. Persis sama. Mungkinkah itu guru? Kitab suci macam apa? Sumsum macam apa? Guru apa? Aku tidak punya guru. Aku adalah kultivator bebas. Kau masih berpura-pura.
Bahan-bahan untuk pembersihan sumsum dan transformasi tulang ini hanya diketahui oleh guruku dan aku. Sampai kapan kau berniat bersembunyi? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh Xiao Ningsuang. Mungkinkah kali ini aku Xiaolin masih tidak bisa lolos dari bencana ini? Apakah kau benar-benar guru atau bukan? Jika kau tidak mau bicara, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Di sini. Dalam buku itu mengatakan demikian. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Metode ini benar-benar ada. Yang Mulia Abadi, kau baru saja membuatku takut setengah mati. Aku kira kau akan membunuhku. Apakah aku benar-benar salah lihat? Tapi barusan, adegan itu sangat mirip. Tapi, bagaimana mungkin? Karena kau memiliki metode pembersihan sumsum dan transformasi tulang ini. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Tapi untuknya. Bakatku terlalu buruk. Aku bahkan tidak punya dantian. Adik seperguruan ini sangat baik dan tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan di sekte. Oleh karena itu, aku ingin membantunya. Uji coba murid adalah lusa. Mengapa kau tidak berlatih dengan tekun? Mengamati orangmu. Itu bahkan telah menurun. Di mana pil pengumpul ki yang kuberikan padamu? Aku mengerti. Kau memberikannya semua kepada wanita ini. Apa yang kupikirkan adalah, begitu dia menjadi lebih kuat, aku bisa punya backingan di sekte. Kalau tidak, siapapun bisa menggertakku. Perjanjianmu dengan yang mulia ini, apakah kau melupakannya? Jika kau gagal dalam uji coba, tidak ada yang bisa membantumu. Ini adalah pil penguat inti tingkat 9. Bahkan bagiku, itu adalah barang yang sangat berharga. Khasiatnya sedemikian rupa sehingga, bahkan jika seekor babi memakannya, ia bisa lulus uji coba. Sesuatu yang begitu berharga. Kau ingin memberikannya padaku. Mengapa kau tiba-tiba memiliki lebih banyak bayangan guru padamu? Mengapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Bisakah aku benar-benar tidak memutuskan obsesi ini? Terima kasih Yang Mulia Abadi. Jika kau tidak ingin mati, maka bersiaplah dengan baik untuk uji coba lusa. Jika kau berani memberikan apapun kepada wanita ini lagi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Namun, dia mungkin tidak akan selamat dari rasa sakit pembersihan sumsum. Aku tidak menyangka. Semakin menyerupai manusia biasa. Xiao Bai, kau harus bertahan. Berhasil. Guru, apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku merasa seperti ada seseorang yang berbicara? Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Terima kasih guru, karena telah memungkinkan hal ini. Aku sekarang sudah berada di alam sekte pedang. Alam sekte pedang. Lumayan. Kalau begitu sekarang, seberapa cepat teknik kultivasimu beredar? Aku sekarang bisa dalam satu tarikan napas, menyelesaikan siklus surgawi kecil. Apa kau yakin? Ya, guru. Apakah itu bisa diterima? Dibandingkan dengan kakak senior itu. Bagaimana denganku? Kau tidak boleh berpuas diri. Kau masih jauh dari mengalahkan 7 pedang dan Xiao Ningsuang. Masih jauh. Ambil ini. Setelah melewati ujian dan memasuki pilar penjangkau langit, kau boleh mengonsumsinya. Pil ini terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Dari mana guru mendapatkannya? Jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambil saja. Mengapa bertanya begitu banyak? Guru benar-benar menyayangiku. Mulai sekarang biarkan aku yang melindungi guru. Ada apa? Tubuh fisik ini telah mencapai batasnya.
Ayo pergi. Aku lelah. The Aku film was ingin tidur sebentar. translated and narrated by M Media. Kepala keluarga Xiao. Apa yang Anda inginkan dariku? Kau gadis. Kau sudah berada di Sekte Pedang Langit untuk sementara waktu. Mengapa? Kau bahkan tidak bisa memanggilku ayah lagi. Ibuku meninggal muda. Aku juga menginginkan kasih sayang seorang ayah. Tapi apakah kau pantas? Aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Xiao Bai, ayah tahu. Di masa lalu, ayah melakukan banyak hal yang salah. Tapi sekarang, ayah tahu ayah salah. Katakan padaku, apa yang kau ingin ayah lakukan, agar kau bisa memaafkan ayah. Ayah akan menyetujui apapun yang kau katakan. Benarkah begitu? Selama kau bersedia untuk kembali ke keluarga Xiao, ayah akan menyetujui apapun yang kau katakan. Tepati janjimu. Aku akan menepati janjiku. Kalau begitu usir Xiao Qingbo dan ibunya dari keluarga Xiao. Hapus perbedaan antara istri sah dan selir. Pindahkan makam ibuku. Kembali ke pemakaman leluhur keluarga Xiao. Angkat aku sebagai kepala keluarga Xiao. Maka aku akan memaafkanmu. Ini, apa maksudmu ini? Kau tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu jangan datang mencariku. Aku Xiao Xiaobai dibesarkan oleh ibuku. Dan tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu, Apalagi yang ingin kau katakan? aku bisa melakukannya. Tapi ada prasyarat kan? Kau gadis, ayah akan memberimu menemukan pasangan yang cocok. Selama kau bisa setuju, ayah akan menyerahkan posisi kepala keluarga Xiao kepadamu. Jodoh yang menguntungkan. Kau pasti membicarakan aku. Salam calon ayah mertua. Salam Nona Xiao Bai. Kalian berdua seharusnya sudah bertemu. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Tuan Muda Luo. Dia sekarang adalah kepala keluarga Luo. Selain itu dia adalah dari Pulau Abadi Changlan. Seorang murid pemula. Nona Xiao Bai, sejak kau berada di Sekte Pedang Langit, penuh semangat muda, aku telah sangat tertarik padamu. Aku sekarang juga seorang murid pemula dari Pulau Abadi Changlan dan Pedang Abadi Changlan, sedang dalam pengasingan untuk menembus ke alam suci. Statusnya jauh melampaui Pulau Abadi Penglai. Kedatangan saya kali ini adalah untuk mengundang Anda bergabung Pulau Abadi Changlan, dan kebetulan juga untuk menjadi pasangan Dao dengan saya. Di masa depan kita bisa saling mendukung, memungkinkan keluarga Xiao dan keluarga Lu saya untuk sangat makmur. Jodoh yang menguntungkan yang kau bicarakan adalah dia. Ya, Xiao Bai, kepala keluarga Luo ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Kau sendirian dan tak berdaya di Sekte Pedang Langit. Kau harus memanfaatkan kesempatan besar ini. The film was Kesempatan. translated and narrated by Bukankah kau punya putri lain? Biarkan dia yang pergi. Nona Xiao Bai pasti merujuk pada Xiao Qingbo kan. Wanita itu dibutakan oleh kepentingan diri sendiri. Bagaimana mungkin saya tertarik padanya? Saya hanya menyukai Anda. Keluarga Lu saya juga dianggap sebagai keluarga bangsawan terkemuka. Oleh karena itu, saya bersedia menawarkan 1 juta kristal spiritual sebagai hadiah pertunangan. Saya harap Anda akan memberi saya kesempatan. 1 juta kristal roh? Awalnya, aku berpikir, kau benar-benar menyesal dan berubah. Aku tidak menyangka kau hanya berpikir aku masih memiliki nilai. Konyol. Xiao Bai, ayah sungguh tidak memanfaatkanmu. 1 juta kristal spiritual ini dapat memungkinkan seluruh keluarga Xiao untuk bangkit dan berkembang. Jika kau menjadi kepala keluarga Xiao, maka ini juga bisa dianggap demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri sungguh. Aku beritahu kau, aku pada dasarnya meremehkan yang kau sebut 1 juta kristal roh itu. Dan yang kau sebut posisi kepala keluarga Xiao itu. Aku meremehkan setiap hal itu. Cari orang lain. Tunggu, Nona Xiao Bai, apakah Anda benar-benar menolak untuk memberi saya muka? Mengapa aku harus memberimu muka? Tahukah Anda
Berapa banyak kultivator wanita yang ingin menjilat saya, dan saya benar-benar mengabaikan mereka. Anda terlalu sombong. Itu adalah urusan kultivator wanita lain. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku sudah. Sudah apa? Kau sudah punya kultivator pria yang kau sukai. Benarkah Xiaobai? Kau sudah punya seseorang yang kau sukai. Mungkin. Itu hanya cinta tak berbalas. Sungguh ramai. Siapa kau? Guru. Mengapa guru ada di sini? Menurutmu mengapa aku di sini? Aku bangun dan tidak bisa melihatmu. Besok adalah ujian murid. Aku harus mengawasimu. Maafkan aku. Tiba-tiba ada urusan di rumah hari ini. Tapi aku sudah menyelesaikan semuanya sekarang. Ayo pergi. Tunggu. Kau adalah orang yang dia bicarakan. Kultivator pria itu. Kultivator pria apa? Apa hubungannya itu denganmu? Apa hubungannya itu dengan saya? Saya hampir tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual padanya. Dan dia bahkan tidak punya dantian. Dan kau bermain-main dengan sampah seperti itu. Xiaobai, jangan gegabah. Kepala keluarga Luo ini sudah mendapatkan warisan keluarga Luo. Dia sekarang adalah master pedang tingkat 9. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Letakkan. Beraninya kau menghunus pedangmu ke arahku. Keluarga Xiaomu hari ini harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, akan sulit untuk berakhir dengan baik. Tidak ada penjelasan yang perlu diberikan. Hanya seorang master pedang peringkat ke-9. Berani menantang Xiaobai kita. Apa katamu? Xiaobai. Beri dia pelajaran. Dan selagi kau melakukannya biarkan ayah tuamu yang rabun ini melihat. Betapa kuatnya dirimu sekarang. Ya, Tunggu. Silakan. Kau. Bagaimana denganku? Jika kau benar-benar memiliki kultivasi yang hebat, melindungi Xiaobai akan baik-baik saja. Tapi sekarang kau malah bersembunyi di balik seorang wanita. Kau benar-benar sampah. Apakah aku sampan atau tidak itu tidak relevan. Selama Xiaobai bukan sampah itu sudah cukup. Apa kau pikir? Setelah memasuki sekte pedang langit, dalam waktu kurang dari setengah bulan, kau bisa menantang master pedang tingkat 9. Kau benar-benar sombong. Meskipun saya sangat menyukai kepribadian Anda, hari ini, saya harus memberimu pelajaran. Pedang datanglah. Xiaobai, hati-hati. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Kau keluarga Xiao? Tunggu saja. Kau. Apakah kau lihat sekarang? Putrimu yang kau buang seperti sepatu usang. Betapa luar biasanya dia. Betapa kuatnya dia. Bagaimana mungkin kau menjadi begitu kuat? itu semua berkat guruku. Guru. Saya buta. Salam yang mulia. Lihat dirimu. Di usiamu. Aku malu menyebutmu. Shaolin si tak berguna itu benar-benar berani muncul. Dia benar-benar mencari mati. Dan dia bahkan mengikuti di belakang seorang wanita. Sepertinya, dia menipu adik seperguruan yang baru bergabung dan memperdayainya. Sekarang dia bertingkah sebagai anteknya. Hari ini, cukup ramai. Salam kakak senior Xiao. Salam kakak seperguruan Xiao. Salam kakak senior Xiao. Adik seperguruan Xiao. Semoga kau baik-baik saja. Salam kakak senior Bai. Salam kakak senior Bai. Salam kakak seperguruan Bai. Salam kakak senior Bai. Kuharap hari ini, aku bukan yang terakhir di sini. Salam kakak senior tertua. Salam kakak seperguruan tertua. Salam kakak senior tertua. Betapa cantiknya adik seperguruan generasi kelima ini. Berapa usiamu? Sudahkah kamu menemukan pasangan Dao? Kakak senior tertua, tolong berhenti menakut-nakuti adik seperguruan. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Siapa dia? Shaolin. Serius Shaolin.
Bagaimana kamu berhasil menipu adik seperguruan? Beritahu kakak seniormu. Xiaolin, kau benar-benar kehilangan semua rasa hierarki. Kurasa, dia berniat untuk menyerah sepenuhnya. Adik seperguruan yang baru. Sudah cukup buruk dia mengabaikanku. Tetapi bahkan kamu Shaolin si tak berguna itu tidak menghormatiku. Kau bocah kurang ajar. Kakak senior tertua sedang berbicara denganmu. Singkirkan tangan kotormu. Kamu seorang murid generasi kelima. Berani memegang pedang dan mengarahkannya padaku murid utama generasi ketiga. Aku tidak peduli kau generasi keberapa. Jika kau berani tidak menghormatinya lagi, aku akan melumpuhkan tanganmu. Kamu seorang murid generasi kelima yang baru saja dilantik. Aku ingin melihat kemampuanmu. Apakah itu sesuai dengan kesombonganmu? Lupakan saja. Jika dia mengabaikanku, biarlah dia mengabaikanku. Ujian sudah dekat. Jangan buang energi. Sepertinya, si Xiaolin itu sama sekali tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, dia berhasil menipu seorang murid perempuan sampai membelanya sejauh ini. Tapi dia terlalu percaya diri secara membabi buta. Hanya seorang murid generasi kelima belaka. Aku benar-benar iri pada kakak seperguruan. Anda adalah satu-satunya murid generasi pertama. Saat waktunya tiba, Anda masuk pilar pencapai langit, berkultivasi selama 100 tahun, dan memiliki prospek tak terbatas. Kamu juga tidak buruk. Tanggung jawab murid generasi pertama dipercayakan kepadamu. Guru, apakah guru baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Namun kaulah yang harus nanti pasti berjuang naik ke generasi pertama. Jangan khawatir guru. Dengan bantuanmu, mereka bukan apa-apa di mataku. Ujian murid hari ini adalah hari bagi setiap generasi murid. Untuk menaikkan peringkat mereka adalah hari yang penting. Status murid utama di antara rekan-rekan. Status dapat dinaikkan 1 tingkat. Sumber daya kultivasi yang sesuai juga akan meningkat. Adapun yang kalah, status mereka akan diturunkan 1 generasi. Urutan ujian dimulai dengan murid generasi kelima. Jika kalian memiliki dendam pribadi, kalian juga bisa menyelesaikannya hari ini. Di bawah Pulau Abadi Penglai, Sekte Pedang Langit menjunjung tinggi kekuatan di atas segalanya. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Ujian dimulai. Murid generasi kelima Wang Lun mengincar posisi murid utama. Aku menyambut semua murid untuk menantangku. Maju Xiaobai. Murid generasi kelima Xiao Qingbo melaporkan diri. Bagaimana mungkin Xiao Qingbo ada di sini, di Sekte Pedang Langit? Selain itu aura di sekitarnya sangat berbeda. Saat ini seluruh tubuhnya, kecuali jantungnya, semua organ dalam dan anggota tubuh lainnya telah diganti dengan sisa-sisa klan Wu Wu. Jadi kamu adalah murid wanita yang baru-baru ini direkrut secara khusus. Sungguh cantik. Sayangnya, pertarungan ini menyangkut masa depan. Jadi aku tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Terlalu banyak omong kosong. Kau mencari mati. Pria itu Yue Jian telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Klan Wu Wu rupanya mampu menentang surga dan mengubah takdir. Bahkan anggota Wu Wu biasa memiliki kultivasi di puncak tingkat Sekte Pedang. Bisakah aku mengalahkannya? Dalam keadaan normal, kau tidak bisa. Kalau begitu Kau telah melewati pembersihan sumsum dan transformasi tulang dariku. Kau memiliki sirah kura-kura hitam yang melindungi tubuhmu, ditambah cangkang fisikku menemanimu. Jika kau masih tidak bisa mengalahkannya, maka jangan panggil aku guru lagi. Sombong. Apakah kau tahu kekuatanku saat ini? Bahkan jika aku menghadapi Sekte Pedang, aku memiliki kekuatan untuk melawan kegaduhan. Kekuatanmu saat ini benar-benar memiliki kekuatan Sekte Pedang. Kau menyadarinya terlalu terlambat. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak, tolong ampuni aku. Maafkan aku. Aku tidak memaafkanmu. Apakah masih ada murid generasi kelima yang menantang? Selamat Shou Xiaobai atas menjadi murid utama generasi kelima.
Kau boleh turun sekarang. Tidak. Aku sudah menjadi kepala generasi kelima sekarang. Aku ingin terus menantang murid generasi keempat. Zhou Xiaobai, aku sarankan kau berhenti selagi kau unggul. Pikiranku sudah bulat. Tuan Guijian. Pedang ini, hanya dengan menyerap energi vital, barulah bisa menjadi lebih kuat hari ini. Bahkan jika aku membunuh seseorang, itu akan dibenarkan dan pantas. Tidakkah kau berharap pedang ini menjadi lebih kuat? Baiklah. Aku bisa menyetujui tantanganmu lintas peringkat. Namun setelah masalah ini selesai, kau harus meninggalkan pedang itu. Tentu saja. Aku tidak akan berani menentang keinginanmu. Bagus. Kompetisi berlanjut. Berpikir bahwa menjadi kepala generasi kelima berarti kamu tidak menganggap murid generasi keempat penting. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kakak, kau benar-benar membunuh adikku. Aku menuntut nyawamu sebagai balasannya. Energi spiritual yang begitu mendalam. Kurasa ini berhenti di sini. Kurasa tidak. Seperti yang diharapkan dari iblis agung, tubuh yang pernah ditempatinya. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia jadinya. Apakah masih ada murid generasi keempat yang akan memasuki arena? Xiaolin, murid generasi keempat. Kau adalah satu-satunya yang tersisa yang belum memasuki arena. Apakah kau tidak akan menerima tantangan? Aku tidak bisa menang. Aku menyerah. Apel. Apakah kau lupa perjanjianmu dengan guru? Tentu saja aku tidak melupakan itu. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun tujuanku sudah tercapai. Anak ini, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tapi ini juga tidak masalah. Bahkan jika aku membunuhmu, guru tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi penantang di antara murid generasi keempat. Zhou Xiaobai telah menjadi murid utama generasi keempat. Apakah ada orang lain yang menerima tantangan? Aku ingin terus menantang murid generasi ketiga. Sombong. Orang ini adalah dewa pembunuh. Apakah ada murid generasi ketiga yang akan menerima tantangan? Adik seperguruan Xiao, di antara murid generasi ketiga, kau adalah satu-satunya yang tersisa. Aku tidak bisa melakukannya. Harapan hanya bisa diletakkan padamu, kakak senior. Aku menyerah. Kakak senior Xiao, selamat bergabung. Timku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau akan mengakui kekalahan. Jadi mulai sekarang, semua orang akan memanggilmu sampah. Jadi, selamat bergabung denganku. Bagaimana mungkin aku mengaitkan diriku dengan sampah ini? Aku akan pergi. Awalnya, kita semua adalah jenius. Tapi yang disebut jenius ini, di depannya, sebenarnya tak lebih dari anjing tanah dan ayam tembikar. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apakah kamu akan menyerah? Lupakan saja. Biar aku saja yang melakukannya. Adik seperguruan, pedang di tanganmu sangat berbahaya. Aku menyarankanmu untuk kembali sebelum terlambat. Jangan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Konyol, ini adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku merasa seperti kau sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Tentu saja. Dia sangat kuat. Kakak seperguruan senior, dikabarkan sebagai orang yang paling mungkin mengisi kekosongan 7 pedang dalam ratusan tahun. Bahkan jika dia mendapat pertemuan tak terduga menghadapi kakak seperguruan senior, harapan tipis. Benarkah begitu? Tak terperbaiki. Hari ini aku akan membuatmu menyadari kebenarannya. Aku benar-benar kalah. Penyimpanan ki dan darah hampir mencukupi. Sekarang kita tinggal menunggu Xiaobai masuk pilar penjangkau langit demi kultivasinya. Pada saat itu, aku akan dapat memadatkan tubuh fisik. Kekuatannya benar-benar menjadi sekuat ini. Tentu saja. Sudah kubilang. Dia sangat kuat. Guru, bagaimana penampilanku? Hampir bisa diterima. Ahli yang begitu kuat, yang seperti dewa pembunuh di atas panggung. Namun di depannya, malu-malu dan tersipu seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Di dunia ini, bukankah kekuatan dihormati di atas segalanya? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti lagi. Ujian murid ini telah selesai. Zhou Xiaobai segera dipromosikan menjadi Tetua Sekte Pedang Langit. Semua orang boleh bubar sekarang. Sekarang.
Bisakah aku memiliki pedang ini? Tapi sebelum itu, The film aku was ingin mencoba pilar translated penjangkau langit and terlebih dahulu. narrated by M. Apakah itu Media. mungkin? Tentu saja. Ikuti aku. Tuan Guijian, aku ingin melihat pilar penjangkau langit terlebih dahulu. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja. Pilar penjangkau langit adalah menara terlarang. Itu adalah pusaka sihir pribadi iblis agung saat itu. Tinggal di dalam selama 100 tahun. Di luar, hanya 1/4 jam yang akan berlalu. Jika kamu bisa memberikan pedang ini kepadaku, aku bisa membuka segelnya dan membiarkanmu berkultivasi di dalam selama 100 tahun. Dengan bakatmu, setelah kamu keluar, kamu pasti akan menjadi tokoh yang kuat. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Kamu tidak berpikir. Kamu punya hak untuk menantangku kan? Pilar penjangkau langit, buka. Xiao Bei cepat. Guru, tunggu aku. Apel, kamu benar-benar bisa membuka segel pilar penjangkau langit. Kamu berani merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Guru, apakah guru melupakan janji guru? Dia tidak lulus ujian murid. Aku harus membunuhnya sekarang. Apa? Jiaolin, kau tidak lulus uji coba murid. Di mana pil penguat inti tingkat 9 yang kuberikan padamu? Sudah kuberikan. Apa? Kau memberikannya? Jiaolin, kau sangat mengecewakanku. Lupakan saja. Jika kau benar-benar bertobat sekarang, aku akan mengampuni nyawamu lagi. Guru benar-benar tidak tega melukai wajahnya. Bertobat. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Namun kaulah yang sangat salah. Tidak. Bajingan. Mengapa? Mengapa? Aku akhirnya setelah begitu banyak usaha, memiliki sepotong penghiburan psikologis. Dan kau mati begitu saja seperti ini. Aku melarangmu mati. Aku melarangmu mati. Guru, jangan buang-buang usahamu. Dia sekarang sudah mati. Benar-benar tidak tertolong lagi. Kau menerima pukulan dariku. Mengapa kau tidak terluka? Muridmu ini tidak berbakat. Tetapi baru-baru ini, aku telah menembus ke alam dewa pedang peringkat ke-8. Meskipun aku satu tingkat di bawahmu, namun, aku tidak akan terbunuh oleh satu serangan darimu. Kau sebenarnya sudah seorang dewa pedang peringkat ke-8. Kapan kau menjadi sekuat ini? Guru, 1000 tahun telah berlalu. Bukan hanya aku. Rekan-rekan murid semuanya bekerja keras. Dan, pedang abadi Changlan dan pedang abadi Honglian, meskipun mereka junior, sudah memasuki alam suci. Tetapi guru, karena seseorang yang sudah mati, telah merenung selama 1000 tahun. Guru benar-benar sangat mengecewakanku. Kakak senior, kamu akhirnya sadar. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Tuan Jian murid Xiao Ningxuan. Kalian berdua murid pengkhianat. Apakah kalian masih berani menemuiku? Guru, kau tidak bisa mempertahankan Pulau Abadi Penglai. Kau harus turun tahta. Serahkan senjata sihir kelahiranmu kepada kami. Kau bisa pergi hidup dalam pengasingan sis. Kamu sebenarnya berani menceramahi aku sekarang. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak bertindak, membuatmu berpikir aku mudah digertak. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang pantas kepada kalian murid-murid durhaka. Maafkan aku guru. Kami bertiga kakak dan adik seperguruan telah lama menguasai formasi pedang 3 bakat. Itu secara khusus dikembangkan untuk melawanimu. Oleh karena itu, kamu seharusnya bukan tandingan kami. Formasi pedang 3 bakat. Formasi pedang 3 bakat. Formasi pedang 3 bakat. Guru. Guru Anda akhirnya kembali.
20 tahun telah berlalu. Tahukah Anda betapa aku merindukanmu? Ya, hanya dalam sekejap. 20 tahun sudah berlalu. Ning Xuan. Selamat telah keluar dari pengasingan. Bagaimana perasaanmu? Apa maksud dari ini? Aku menghabiskan 100 tahun di pilar penjangkau langit. Mengapa kalian tidak pernah masuk untuk menemuiku? Karena aku takut mengganggu kultivasimu. Menggangguku. Kalian hanya di luar selama 1/4 jam. Tetapi 100 tahun sudah berlalu bagiku. Apakah kalian tahu bagaimana aku menghabiskan 100 tahun ini? Kultivasi. Kultivasi tanpa akhir. Harapanku. Cita-citaku. Semuanya terkikis habis. Hari demi hari. Jalan kultivasi pada dasarnya adalah kesendirian. 100 tahun di hadapan Dao Agung. Hanyalah sekejap mata. Dan kau menyalahkanku untuk ini. Aku perhatikan bahwa kultivasimu sudah menembus ke pedang abadi. Selain diriku, kau bisa menggunakan pedang tanpa tandingan di dunia. Apakah kau masih belum puas? Dalam perjalanan waktu, kultivasi bukanlah satu-satunya kebutuhan. Aku adalah orang yang punya perasaan. Aku minta maaf. Gurumu salah. Gurumu terlambat, aku minta maaf. Selama 80 tahun ke depan, gurumu akan selalu berada di sisimu. Terima kasih, Guru. Kau pikir kau bisa menceramahi aku? Kepercayaan dirimu terlalu berlebihan. Bagaimanapun dia adalah pedang abadi 1000 tahun. Untuk menghadapinya, bagaimana mungkin tanpa membayar harga? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiaoning Xuan. Tahukah apa perasaanmu sekarang? Serahkan artefak terikat jiwamu. Aku bisa menjamin hidupmu. Ini adalah tindakan niat baik terakhirku kepadamu. Aku harap kamu bisa sadar. Kakak Senyum, kau benar-benar baik hati. Aku hanya tidak ingin menjadi seseorang seperti dia. Biarlah. Mengingat hubungan kita sebagai guru dan murid, aku juga akan mengampuni nyawamu. Siapa yang pernah diampuni oleh Dao Surgawi? Aku tidak pernah menyangka akan melihat hari ini. Guru-guru. Aku akhirnya merasakan bagaimana perasaanmu hari itu. Sayangnya tidak ada yang bisa kembali. Baiklah. Ini adalah artefak terikat kehidupanku. Pedang abadi Honglian, pedang abadi wanita. The film was translated and narrated Apakah by ini? M Media. Kekuatan spiritual yang terakumulasi selama 1000 tahun. Tidak buruk. Tidak buruk. Pedang abadi Honglian. Kau seharusnya sekarang memanggilku. Honglian. Saint Pedang. Sudah berakhir. Pedang abadi Changlan, pedang abadi wanita. Aku tidak menyangka. Kau masih berhasil mendahuluiku. Pedang abadi Changlan juga telah tiba. Honglian. Selamat. Mengapa memberi selamat padaku? Bukankah kau sudah menjadi Saint Pedang? Aku pikir aku bisa menguasai dunia hanya dengan pedangku. Tapi aku tidak menyangka. Kau masih menolak untuk tertinggal. Mari kita singkirkan dendam kita untuk saat ini. Mari kita urus orang tertentu dulu. Xiaoning Shuang. Apakah kau masih ingat kita berdua? Diburu dan ditekan olehmu. Berapa kali kita lolos dari kematian? Sebelum secara bertahap mendirikan kekuatan yang mampu melawanimu. Sayang sekali, kau belum menembus dalam 1000 tahun. Kalau tidak kita, mungkin akan selamanya ditekan olehmu. Keberuntunganmu memang bagus. Aku mengakuinya. Aku kalah.
Aku akan mengantarmu pergi. Haruskah kita membunuhnya? Dia sekarang telah kehilangan artefak kehidupannya. Dia tidak lagi memiliki kultivasi. Dia adalah orang cacat. Membunuhnya. Bukankah itu akan membuang-buang waktu kita? Tidakkah kau takut bahwa suatu hari nanti, dia akan kembali? Kalau begitu kita harus mencabut sumber masalah. Hong Lian, apa yang terjadi? Aku merasa penyerapan barusan. Artefak kehidupannya bermasalah. Dia sekarang mengonsumsiku. Jiaoning Shuang, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau mendambakan artefak terikat kehidupanku. Jadi aku menggunakan The film beberapa was metode. translated Segera and hentikan teknik narrated by kultivasi M. agar Media. tidak berjalan. Tekan itu. Aku akan membunuhnya dulu. Lalu kita bisa memikirkan solusi. Gui Jian, bantu aku mengulur waktu. Jangan sakiti guru saya. Kau. Aku meminjam sedikit energi spiritual Hang Lian untuk membantuku menembus batasan dan mencapai alam sain pedang. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan pantas kepada kalian berdua. Selamat guru telah memasuki alam suci. Selamat guru telah memasuki alam suci. Kalian berdua murid pemberontak. Aku akan berurusan dengan kalian nanti. Sungguh suatu rencana. Jiaoning Shuang, kau benar-benar bersedia melakukan apa saja dengan sengaja mengungkapkan harta sihir bawaanmu untuk memancing Hong Lian dan aku ke dalam perangkap. Ini adalah skema yang terang-terangan. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus siap untuk dibunuh. Hong Lian, apakah kau masih bisa bertarung? Sumber asalku telah terkuras. Alamku saat ini sudah jatuh kembali ke alam pedang abadi. Lari cepat. Jiaoning Shuang, apa yang kau lakukan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau berkomplot melawanku. Jadi aku mengatur terlebih dahulu formasi Agung 9 Sinar, memutus jalur mundurnya, dan kemudian memurnikanmu. Bukankah itu memang yang seharusnya terjadi? Lawan dia sampai mati. Hari ini aku akan menyerap kalian berdua untuk membantuku kembali ke puncakku. Menggenggam satu-satunya pedang di bawah langit. Seratus tahun telah berlalu. Akhirnya aku keluar. Apa yang terjadi? Siapakah kalian berdua? Berikan pedang itu padaku. Kenapa? Aku tidak bisa menembus pertahananmu? Tentu saja Anda tidak bisa menembus. Karena Anda terlalu lemah. Apakah aku salah merasakan? Kau tidak salah merasakan. Seng pedang lainnya. Rekan Taois manakah kau? Mengapa kami berdua belum pernah melihatmu sebelumnya? Atau mendengar namamu? Bagaimana itu mungkin? Kau cuma berkultivasi di pilar penjangkau langit 100 tahun. Namun kau sudah sekuat ini. Karena kami semua memiliki guru yang baik. Guru? Siapa gurumu? Mengapa aku harus memberitahumu? Tapi kalian saling mengenal. Dan kalian berdua sangat-sangat akrab. Seakrab mungkin. Aku mengenalnya. Itu benar. Dan dia sangat-sangat baik kepada Anda. Hari ini, aku akan bertindak atas nama guruku untuk memberimu pelajaran yang pantas. Jadi kau adalah musuh Jiaoning Shuang. Itu bagus. Kita selamat. Aku tidak salah dengarkan. Hanya denganmu, kau ingin memberiku pelajaran. Dan pelajaran yang keras. Dengan keras. Memberimu pelajaran. Sombong. Apakah kau seekor semut bahkan memenuhi syarat?
teknik kultivasi dan jurus pedangmu. Bagaimana bisa persis sepertiku? Anda akan tahu sebentar lagi. Guru, Sialan! Kau bukan tandingannya. Biar aku yang urus ini. Guru, Muridku. Kita akhirnya bertemu lagi. Sudah kubilang padamu, aku akan kembali. selamat guru. Atas perolehan kembali tubuh fisik Anda. Mustahil. Tubuh dan rohmu hancur total. Bagaimana kau masih bisa hidup? Aku menyimpan sehelai jejak jiwa sejatiku. Dan menyimpannya di dalam pedang ini. Sekarang waktunya sudah matang. Aku secara alami bisa terlahir kembali. Pedang itu. Aku jelas sudah menyelidikinya. Sama sekali tidak ada jejak rohmu. Kalau begitu, apakah kau masih ingat? Budak yang terlihat persis The film sepertiku. was translated. Aku tidak pernah berpikir bahwa guruku yang lebih memilih hancur daripada menyerah. Benar-benar di depanku. Menunjukkan tindakan tunduk. Kau benar-benar berhasil menipuku. Aku mempelajari semua ini darimu. Muridku. Sekarang Anda tahu siapa guruku kan? Jeti. Kau selalu berada di pilar penjangkau langit. Menemaninya, benarkah begitu? Jalan kultivasi. Pada dasarnya adalah kesendirian. 100 tahun hanyalah sekejap mata di hadapan Dao Agung. Kau menyalahkanku hanya karena ini. Sepertinya kau lebih peduli pada murid ini, bukan? Dibandingkan dengannya, aku sama sekali tidak berarti. Aku membencimu. Aku akan membunuhmu lagi. Guru, hati-hati. Mengapa kau tidak mengelak? Aku adalah gurumu. Adalah tanggung jawabku bahwa aku gagal mengajarimu dengan benar. Aku sudah mati sekali di tanganmu. Tetapi jika amarahmu belum mereda, kau boleh membunuhku lagi. Guru, kau benar-benar kembali. Guru memang masih berhati lembut. Tapi bukankah ini membuktikan bahwa guru adalah orang yang baik hati? Bos, tolong panggang kaki domba ini sedikit lebih empuk untuk kami. baiklah. Aku tidak pernah menyangka guru, setelah menembus kekosongan, bisa menemukan tempat yang begitu indah. Tepat sekali, dunia yang disebut bumi ini. Tidak seperti dunia kultivasi dengan semua pertempuran dan pembunuhannya. Memiliki begitu banyak makanan lezat dan hal-hal menyenangkan. Terima kasih banyak guru. Terima kasih banyak guru. Kau tidak boleh memanggilku guru di sini. Mengerti guru? Ya guru. The film was translated and narrated Milikku. by M Media.
Anak muda, apakah kaki domba itu enak? Lezat. Tetaplah bersikap rendah hati di dunia ini. Tapi dunia asalmu berbeda. Aku tidak menyangka, bumi juga memiliki kultivator.